Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Fobia, Voice of Bina Insan. Diskusi yang membuka mata, pikiran, dan suara kita mengenai isu-isu krusial yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Saya Nanda Kofi Anastasia yang akan memandu diskusi kita pada hari ini dengan tema tambang ilegal di Muratara. Isu tambang ilegal di Musirawas Utara Sumatera Selatan kini menjadi sorotan. Di satu sisi, tambang ini menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas ini merugikan dan merusak lingkungan. Untuk membahas persoalan tambang ini, Fobia menghadirkan dua narasumber dari dua sudut pandang yang berbeda. Di sebelah kanan saya ada Bang Hoiril dari mahasiswa Universitas Bina Insan dari Prodi Hukum yang kami undang sebagai tim pro, dan di sebelah kiri saya ada Bang Chandra yang juga dari Universitas Bina Insan Prodi Hukum sebagai tim kontra. Untuk pembahasan selanjutnya, nantikan yang satu ini. Gomez LX. Tante culik aku. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro untuk memberikan pendapatnya. Kepada tim pro, silakan. Baik, terima kasih kepada Forum Fobia sudah memberi kesempatan dan mengundang untuk menjadi narasumber untuk diskusi dan berbagi pendapat di podcast Fobia hari ini. Tim pro berpendapat bahwa tidak ada upaya lain. Tambang yang ada di Muratara ini harus didata oleh pemerintah daerah dan buatkan tambang rakyat. Tadi kan Abang berpendapat bahwa tambang ini harus segera disahkan, segera dilegalkan. Nah, namun juga ada yang berpendapat bahwa tambang ini itu dapat merusak lingkungan, mencemari air, bahkan menyebabkan konflik sosial. Nah, bagaimana pendapat Abang untuk mengatasi dampak ini? Baik. Terima kasih. Sungai Rawas ini keruh karena diduga tercemar itu akibat dari perbuatan para penambang ilegal. Para oknum ini hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, ketika ini berbadan hukum, maka perusahaan atau koperasi atau tambang rakyat ini dia harus menaati lingkungan. Ya, kalau mau buat tambang rakyat, ya intinya jangan mencemarkan lingkungan. Ketika ini dilegalkan, insya Allah dampak lingkungan akan berkurang karena diawasi. Baik, dari tim pro, saya ingin bertanya, apakah setelah dilegalkan tambang rakyat ini, apa menjamin tidak ada konflik lagi yang terjadi setelah dilegalkan? Kan sudah sama-sama kita ketahui bahwa konflik ini terjadi karena pencemaran Sungai Rawas yang kotor atau keruh akibat aktivitas tambang ilegal ini. Ketika ditanya apakah ada jaminan untuk tidak terjadi lagi konflik setelah nanti dijadikan itu tambang rakyat, ya kan? Intinya, kalau sudah memiliki legal atau badan hukum yang jelas, maka suatu pelaku usaha itu atau kegiatan usaha itu harus taat kepada lingkungan. Karena syarat mendirikan itu harus ada pernyataan kita harus taat kepada lingkungan. Ketika para pelaku ini didata oleh pemerintah dan oleh para ahli, maka ketika terjadi seandainya kata di kemudian hari terjadi lagi pencemaran lingkungan, maka para pelaku usaha inilah bisa saja dicabut izinnya, bisa saja dipidana. Intinya kalau ditanya apakah ada jaminan tidak ada konflik lagi,